Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Yang pertama, takdiman wa ikraman kepada Al-Mukarram Al-Ustaz yang telah membimbing kita, dan kepada seluruh pembimbing, pengurus masjid, Darul Tafiq dan teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara yang pertama kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yang akan disampaikan kultum oleh Ustaz Ngaji. Acara kedua yaitu Pembacaan tilawatil Quran yang akan disampaikan oleh saudara kita Ustaz Abdil. Pada beliau dipersilahkan. Yes. Abdil. Ustaz Firandi. Sudah bisa tilawah loh. Abu Usama. Abu Usama belakang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطعم أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين
Rabbi habli hukman wa alhiqani bis salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im waghfir li abi innahu kana minadh-dhallin wa la tuhzini yawma yub'atsun Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Allah. Sadaqallahul azim. Sedekahnya kecil sekali. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih kepada saudara kita yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Mungkin inilah sebabnya Sayyidina Umar dulu masuk Islam gara-gara seperti ini mungkin. Masya Allah, merdeka. Sekarang kita masuk dalam acara ketiga, yaitu kultum yang akan disampaikan oleh Samari Ustaz kita, Ustaz Azmi. Kepada Ustaz Azmi kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua pada malam hari ini. Alhamdulillah kita dapat bermuajahah secara langsung ataupun secara online. Salawat serta salam tetap tercurahkan pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliau telah memperjuangkan harta, nyawa, semua beliau kerahkan untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena berkat beliaulah kita bisa merasakan yang namanya manisnya agama Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati dan juga kita muliakan Ustaz Haluk yang telah membimbing kita sampai saat ini. Kita bisa karena kita adalah seorang penuntut ilmu yang ingin bisa, ya. Seorang penuntut ilmu harus mengkerahkan yang namanya jiwa raga atau kesungguhan dalam menuntut ilmu. Dan kita menuntut ilmu juga harus ada gurunya, ya. Bukan berarti dalam menuntut ilmu itu tidak ada guru. Kalau ada orang yang menuntut ilmu, tidak ada seorang guru yang mengajarkannya, maka dia telah berguru pada syaitan. Baiklah, kita langsung saja ke materi kita pada malam hari ini. Ada dua bagian tipe manusia dalam potensinya masing-masing. Tanpa berpikir panjang, bercakap-cakap, langsung saja masuk ke bagian pertama. Di bagian pertama ini kita diibaratkan seperti sebuah gelas, ya. Berbagai macam manusia itu pasti sifatnya, kemudian perilakunya pasti berbeda-beda. Allah itu menciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan daripada ciptaan makhluk lainnya.
Ustaz, bayangkan manusia diciptakan akal beserta nafsu. Kalau hewan akal saja, benar enggak? Oh, nafsu saja. Kalau malaikat akal ya, nggak ada nafsunya. Nah, berarti manusialah yang diciptakan secara sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, yang pertama diibaratkan seperti gelas yang normal yang layak dipakai. Diisikan air. Ketika diisikan air maka dia akan terisi dengan sempurna sesuai yang dibutuhkan. Nah, orang yang seperti ini kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat At-Tabrani Al-Mu'jam Al-Awsat juz 7 halaman 58 dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, disahihkan Muhammad Nasiruddin Albani dalam kitab As-Silsilah As-Sahihah. Nah, jadi jangan kita mengambil sembarang hadis atau pendapat yang tidak sesuai dengan riwayatnya, ya. Jadi harus benar-benar sampai kepada yang meriwayatkan. Nah, ini kan ibarat gelas normal. Nah, ketika isikan air sesuai kita butuhkan, kan. Misalnya kita butuh setengah atau sampai segini, habis itu kita berbagi, kita minum, Ustaz, ya. Nah, itu begitu. Diibaratkan seperti gelas yang normal. Itu adalah orang-orang yang diberikan nasihat kemudian langsung mengamalkannya. Kemudian yang kedua diibaratkan seperti gelas yang bawahnya bocor. Apabila diisikan air, dia akan jatuh lagi lewat lubang yang bocor tadi. Orang yang seperti ini adalah bila diberi nasihat, masuk telinga kanan, keluarnya kiri. Nanti dihapus. Atau cepat ingat dan juga cepat lupa. Dan kebanyakan kita juga seperti demikian, ya. Sekarang kita ada yang nasihati, nanti 10 menit ke depannya lupa lagi, ulang lagi perilaku tersebut. Nah, itulah ibarat orang-orang yang cepat lupa, cepat ingat, cepat lupa. Itu bahaya, kata Ustadz Hadi Hidayat. Jadi ibaratnya gini, ketika masukkan air, di bawahnya bolong sini, masuk air jatuh lagi, masuk air jatuh lagi. Nah, gitu. Nah, kemudian yang ketiga diibaratkan seperti gelas yang terisi penuh. Bila diisikan air maka airnya akan jatuh lagi. Orang yang seperti ini adalah orang yang merasa cukup dengan ilmu yang didapatkannya sehingga enggan untuk menerima nasihat lagi dari orang lain. Dan bisa disebut orang yang seperti ini adalah orang yang sombong. Alhamdulillah. Nabi SAW bersabda, la yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga seorang yang dalam hatinya ada sebiji zarrah dari kesombongan. Alhamdulillah. Nabi SAW juga bersabda, al-kibru batrul haqq wa ghamtun nas. Kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia lainnya. Hadis riwayat Muslim nomor 2749 dari Abdullah bin Mas'ud. Jadi sifat sombong ini adalah sifat yang dimana dimiliki oleh iblis. Dimana dulu iblis adalah salah satu makhluk yang paling taat dibanding malaikat, ya. Tapi ketika Nabi Adam diciptakan, nah di sanalah mulai iblis menampakkan sifat sombongnya. Dia tidak mau tunduk kepada Nabi Adam sehingga Allah melaknatnya sampai hari kiamat. Jadi kalau ada orang yang seperti ini, kita doakan, ya, semoga Allah menghapus sifat sombongnya itu menjadi sifat orang yang khudu' tawadhu. Kita doakan semoga kita semua ini yang ada di sini tidak ada yang merasa lebih tinggi, merasa bisa, ya. Kita sama karena kita sama-sama menuntut ilmu, tapi dengan cara berbeda-beda memahami ilmu tersebut dan mengamalkannya. Yang keempat, diibaratkan seperti gelas yang terbalik. Bila diisikan air, maka airnya akan mental begitu saja, tanpa ada yang masuk sedikit pun ke dalam gelas tersebut. Orang yang seperti ini adalah orang-orang yang hatinya sudah keras seperti batu yang mati, hingga nasihat apapun yang akan diberikan tidak akan pernah diterimanya. Nauzubillah, ya. Semoga kita
termasuk orang-orang yang cepat paham, lambat lupa, nah gitu. Itu lebih baik dibanding orang yang cepat paham, cepat lupa. Jika kita tidak tahu bagaimana sifat setiap manusia yang kita kenal, kita lihat dan perhatikan selama ini, dan ada saja yang seperti apa yang sudah dijelaskan tadi, tinggal kita introspeksi diri kita masing-masing, kita termasuk di tipe manusia yang mana ya. Semua itu adalah kembalinya kepada kita diri sendiri ya, kembali kepada pribadi masing-masing, tinggal kita introspeksi diri. Rasulullah juga menyarankan sebelum kita tidur itu minimal kita introspeksi diri dari bangun tidur tadi subuh sampai kita mau tidur lagi, apa kebaikan yang sudah pernah kita lakukan dan apa keburukan yang pernah kita lakukan ya. Kalau kebanyakan kita melakukan kebaikan, kita bersyukur alhamdulillah, dan sebaliknya jika kita kebanyakan melakukan keburukan, maka perbanyak istighfar. Jadi ya maaf gitu kan sama temannya, ya saling memaafkan gitu. Nah kemudian sekarang kita masuk ke bagian yang kedua tentang potensi kita masing-masing. Nah setiap kita ini pasti memiliki yang namanya potensi atau kebiasaan atau gimana ya? Kebiasaan. Apa yang kita bisa itu potensi namanya itu ya. Kemampuan. Nah kemampuan skill gitu life skill. Nah, yang pertama dia tahu dirinya tahu sehingga dia mau untuk mengamalkan ilmunya kepada orang lain. Nah contoh seperti ini adalah para ulama, para ustaz, para masyayikh, para habaib dan lain sebagainya, karena di dalam hati mereka itu terdapat rasa peduli dan tentu tidak lepas daripada sabda Nabi yang mengatakan, sampaikanlah dariku walau itu satu ayat, balighuni walau ayat. Itu ya. Ini masuk ke seperti contoh yang pertama tadi ibaratkan seperti gelas yang normal ya. Kemudian yang kedua, dia tidak tahu dirinya bisa atau tahu sehingga butuh dorongan dari orang lain. Nah, contoh dia lebih condong kepada sifat tawadu, terkadang malu juga untuk menyampaikan apa yang dia tahu sehingga butuh dipersilahkan dulu. Kamu itu sebenarnya bisa tapi kamu malu. Nah, butuh dorongan kayak gitu. Kemudian yang ketiga, dia tahu dirinya tidak tahu sehingga dia mau untuk belajar. Nah ini seperti kita ini yang sedang menuntut ilmu di era gempar-gemparnya teknologi yang semakin canggih dan lain sebagainya, dan patutlah kita syukuri kita menjadi seorang santri karena ini adalah hidayah yang murni dari Allah Subhanahu wa taala yang banyak di luar sana yang ingin seperti kita, tapi ada saja yang menjadi kendala dan lain sebagainya. Contohnya seperti ekonomi, terkadang orangnya nggak mau, orang tuanya mau, anaknya nggak mau, gitu. Orangnya tidak mau, orang tuanya nggak mau, anaknya mau. Ya, benar. Nah, jadi gitu ya. Kemudian yang keempat, yang paling parah ini, dia tidak tahu dirinya tidak tahu dan tidak mau untuk belajar. Contoh orang yang seperti inilah kata Imam Syafi'i, maka kalau ada pemuda tidak mau menuntut ilmu, maka takbirkan dia 4 kali seperti takbirnya orang melaksanakan sholat jenazah. Ketika dia karena dia ibarat mayat hidup, tidak tahu arah kemana yang akan dia tempuh. Ya, jadi kesimpulannya adalah ada pada diri kita masing-masing. Karena kita tidak bisa menilai orang dari luarnya saja. Mungkin orang yang kita hina itu lebih baik daripada kita. Dan begitu juga sebaliknya, orang yang baik kelihatannya tapi dalam hatinya tidak sesuai dengan yang kelihatan di luarnya. Jadi mungkin ini saja dari saya sampaikan untuk kita sama-sama introspeksi diri lagi supaya kita supaya kita bisa menjadi lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita akhiri
dengan baca kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.